Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di channel Kak Bye Bye. Hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya keberagaman di negeriku ya. Tema 7 kelas 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bangsa, adat, dan budaya, tetapi tetap hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah penduduk 100.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Baik, selanjutnya berdasarkan bacaan tersebut ada beberapa kata-kata sulit, diantaranya kata Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian ada juga kata sulit sensus yang artinya perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada juga kata etnis yang artinya adalah suku bangsa. Selanjutnya ada lagi slogan yang artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan organisasi, partai politik, dan sebagainya. Bacaan tersebut yang terdiri atas 2 paragraf. Anak-anak perlu ingat ya, dalam setiap paragraf terdapat satu pokok pikiran ya, tolong diingat. Sehingga dari bacaan tersebut dipastikan terdapat 2 pokok pikiran dalam paragraf. Ya, selanjutnya paragraf yang pertama. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman atau keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Nah, ini paragraf yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama, namun tetap selalu hidup rukun seperti kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang burung Garuda. Ini adalah pokok yang pertama. Selanjutnya kita amati kembali pokok paragraf kedua ya, seperti yang ada dalam layar. Nah, pokok paragrafnya adalah bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku, membuktikan bahwa negara Indonesia beraneka ragam. Selanjutnya, ini ya anak-anak sekalian bisa dicatat cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Terakhir, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Selanjutnya, ini ada gambar pending, pedati sapi, dan pedati kerbau.
ketiga alat transportasi ini digunakan sebagai alat transportasi tempo dulu ya. Mulai bendi, pedati itu digunakan sebagai alat transportasi. Salah satu persamaan dari ketiga alat transportasi tersebut adalah sama-sama menggunakan binatang untuk menarik beban berupa bendi atau pedati. Saat kuda menarik bendi, maka bendi akan bergerak ke arah kuda. Saat sapi atau kerbau menarik pedati, maka pedati akan bergerak ke arah sapi atau kerbau. Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Dan selanjutnya adalah ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau kemaslah kertas tersebut. Nah, yang kita lakukan tadi ya, ini akan membuahkan hasil seperti saat kita mendorong meja, meja akan bergeser, menarik meja, meja akan bergeser sampai pada saat melipat atau meremas kertas, nah, maka kertas akan berubah bentuk. Selanjutnya kegiatan-kegiatan tadi itu mulai mendorong meja, menarik meja dan sebagainya itu adalah aktivitas yang disebut dengan gaya. Nah, gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, ini mobil saat mogok kemudian didorong, nah, ini apakah bisa bergerak? Ya, tentunya bisa, tentunya karena adanya suatu gaya. Kegiatan yang dilakukan pada gambar di atas adalah pembuktian bahwa ini menggunakan gaya otot ya, atau gaya dorong ya, sehingga mobil membuat mobil menjadi bergerak. Ini selanjutnya apa yang menyebabkan lampu dapat menyala ya, ini karena lampu ini dialiri oleh aliran listrik melalui sambungan kabel menuju bola lampu tersebut. Selanjutnya gambar selanjutnya adalah ada paku yang tertarik oleh batang magnet. Kenapa jarum tersebut atau paku tersebut tertarik oleh batang magnet? Ya, karena terdapat medan magnet ya yang menarik benda yang terbuat dari besi. Selanjutnya ini apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ya, tentunya karena ada gaya gravitasi bumi atau yang sering disebut dengan gaya tarik bumi. Selanjutnya yang berikutnya, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Ya, ini karena adanya gaya gesek antara roda dan lantai yang disebabkan gaya dorong atau otot membuat kursi mudah dipindahkan. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumbernya. Ini macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Seperti pada contoh gambar, ini adalah contoh-contoh kegiatan dari gaya, mulai dari tarik tambang, membuat guci, kemudian narik sapi, gendong. Nah, itu adalah yang dihasilkan oleh gaya otot. Selanjutnya coba kita lihat gambar yang pertama. Itu adalah gambar anak-anak yang sedang tarik tambang. Tarikan kuat yang dihasilkan oleh para pemain tarik tambang diakibatkan adanya gaya otot yang bekerja pada organ tubuh bagian tangan dan kaki, sehingga dalam permainan tarik tambang kekuatan tarikan sangat menentukan kemenangan. Selanjutnya pada gambar kedua adalah gambar seorang membuat gerabah, ya bisa dikatakan guci. Nah, gaya otot yang dilakukan pengrajin gerabah adalah untuk membuat bentuk yang diinginkan dari tanah liat menjadi sebuah gerabah atau kerajinan dari tanah liat. Gaya otot tersebut yang dihasilkan adalah bisa merubah
bentuk benda. Dan yang ketiga ya anak-anak sekalian, ini adalah gambar seorang ibu yang menggendong anaknya. Gaya otot yang digunakan adalah bahu dan tumpuh pada kaki sehingga membuat benda atau anak lebih mudah diangkat atau digendong. Selanjutnya pada gambar yang keempat ada sapi yang sedang menarik barang. Tarikan yang kuat yang dihasilkan oleh dari gaya otot kerbau ya atau sapi itu saat menarik pedati membuat pedati bergerak mengikuti arah kerbau atau arah sapi. Ya, selanjutnya seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apakah yang disebut dengan gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur seperti untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga yang memang awalnya membuat gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat dapur. Namun dalam perkembangannya seni kerajinan gerabah meluas menjadi kesenian. Membuat gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara, ada di Jawa. Tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 70-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lain lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi dengan aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian pengrajin ya semakin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek ya. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya kendi atau wadah air ini mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling atau pencuri yang berniat mencuri raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau Ou di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai lemper, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi sebagai piring. Selanjutnya di Papua saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas daya tarik gerabah Papua. Temukan informasi baru yang terdapat pada teks seni gerabah Indonesia. Tuliskan di buku catatanmu. Nah, ini bacalah. Bertanyalah kepada orang tua ya, bapak, ibu, atau mungkin saudara di sekitarnya. Baik, cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini anak sekalian. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.